Hewan mania dimanapun Anda berada, salam hangat dari kami Main Balap Podcast Show. Dan semalam kita lihat balapan. Hari ini saya pakai. Tadi malam lihat balapannya? Oh iya dong, makanya saya pakai topi ini kan. Karena saya memang orang yang sangat peduli terhadap hak asasi manusia, alias HAM. Ya, podium 2. Makanya tadi waktu berangkat, anak saya bilang, kok dengerin pakai Mercedes, Pak, Bapak. Panggilnya jangan bapak dong, udah pakai Mercedes panggilnya bapak, ya keren dong, papa gitu. Serius. Jadi kalau ketemu temen-temennya lagi ngopi, aku akan bilang, halo kaum papa. Oh nggak jadi, mendingan bapak aja, yang penting punya duit. Ini adalah balapan di Spanyol dan semalam ternyata salah kita berharap pada Alonso salah, Sainz salah, tapi yang paling benar adalah Nui cuma ketawa-ketawa. This is the real Spanyol. Sambil lihat mobilnya Mercedes, separuh nyolong. Jadi kalau kita ngomongin mobil Formula One, semalam baru tahu kalau di mobil Formula One itu ternyata ada termasuk smart car ya. Ternyata autopilot ya. Siapa? Tahu nggak? Siapa Mas? Russell. Kok bisa? Hei, tikungan 5 hujan. Pembalap ini ngomong nggak hujan? Nggak ada ngomong, ini helmku mengembun katanya. Lu aja yang tidur, itu ilermu. Ya kan? Iya. Kan? Kita semua tadi malam itu berharap hujan karena memang proyeksinya hanya 40% hujan. Ya. Jadi waduh nggak hujan ini. Terus ketika Russell ngomong kayak gitu kan kita langsung melek semua gitu kan. Wah seru-seru kan. Iya, betul. Karena itu sudah ngantuknya sudah. Iya. Kayaknya Russell yang ngantuk gitu. Iya. Air di dalam loh kok bisa kan. Ilermu. Tapi yang lucu gini loh. Bener ya, tapi kok Max keluar dengan ban slick gitu kan? Ini bener gak sih? Tapi sampai mungkin yang nonton di layar dideketin ini basah nggak ya gitu, ternyata enggak. Ya taruh aja. Mobil siapa tahun depan yang tidak ada sponsornya? Polos. Ayo ada, tahu nggak? Siapa? Verstappen. Kenapa? Nggak di-shoot apa TV semalamnya rugi. Udah lah, nggak usah nempel stiker gitu. Nggak ada yang nge-shoot. Iya kan? Iya. Baru tadi malam kita lihat, gila ya. Malah nomor 1 nggak di-shoot sama sekali. Nggak di-shoot tapi dapat hadiahnya Mas. Oke, semalam gimana Ya jadi balapan tadi malam, memang kalau saya pribadi sih, kalau Barcelona itu nggak pernah punya ekspektasi tinggi Mas Yo. Karena siapa yang punya mobil kuat di Barcelona itu pasti hilang, dominan kecuali terjadi sesuatu kayak 2016 Hamilton tabrakan dengan Rosberg kayak gitu. Dan waktu itu yang menang juga Verstappen. Nah, ketika kualifikasi kan memang ada sempat hujan-hujan ketika latihan, qualifying pun juga terganggu lintasan licin sebenarnya karena sempat ada cipratan air lah, ada hujan sedikit, sehingga agak acak. Kemudian harapan tingginya adalah Alonso sudah berminggu-minggu bilang dia pengen target di sini. Mungkin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Ferrari ternyata Mercedes datang dengan upgrade yang walau di Monaco mungkin nggak kelihatan, kayaknya punya harapan di sini. Kemudian Ferrari ternyata juga punya upgrade besar yang diam-diam mungkin orang terlalu fokus ke Mercedes, ternyata Ferrari punya yang besar, nanti kita bahas juga. Nah ini bagaimana hasilnya, tapi endingnya tetap pada akhirnya adalah Verstappen yang menang. Jadi kalau kita lihat stat ini harapan semu terakhir. Kenapa? Sainz start pakai ban soft, betul. Verstappen start pakai ban medium. Wah ini mau nyolong start, maksudnya bukan nyolong start ya, tapi mau nyalip ketika start karena bannya lebih grip. Kemudian ngambil tikungan 1, betul. Dan kemudian bertahan, dan moga-moga setelah itu ada drama-drama sedikit karena pit stopnya minimal 2 di sini. Startnya tetap menang Verstappen. Jadi setelah itu ya kita tinggal melihat drama apa yang terjadi. Berharap ada drama, tapi ternyata ya ada, tapi nggak terlalu. Malah mungkin yang paling banyak dikutip ya kayak Mas Dewa tadi bilang, hujannya Russell itu mungkin. tapi menarik saya, kalau yang semalam memang benar-benar balapan ya. Maksudnya yang bekerja itu memang benar-benar driver ya. Safety car, pembalapnya santai-santai, pengemudinya santai ya kan. Terus nggak ada tabrakan, mobilnya ada sensornya, nggak nabrak pagar, bersih semalam. Kalau buat penyelenggara itu mulus, aman, tentram. Zero accident. Jadi bahwa buat penonton ya mohon maaf mungkin bukan hiburan terbesar yang kita lihat. Mas Dewa, kita akan bahas Formula One Barcelona, kita akan bahas sebisa mungkin, mencoba mengentertain sebisa mungkin tentang pengamatan kita. Tapi nanti di akhir kita juga akan bicara karena bagaimanapun weekend kemarin ada Formula
Formula E di Jakarta. Betul, di Jakarta. Dan tadi kita sudah janjian dengan Ananda Mikola sebagai ketua panitia untuk bicara dengan kita juga. Jadi nanti di akhir kita ada ngobrol dikit dengan Ananda Mikola kayak gitu. Jadi tapi kita kembali ke F1 dulu dan hasilnya kita bacakan dulu Mas Yowo ya. Kan syarat ini. Jadi nomor satunya kemenangan berapa tahun ini? Verstappen ke berapa ya ini ya? 4 atau 5 ya? 5 kayaknya. 5. Kemudian yang hebat adalah double podium Mercedes. Ini betul. Nanti kita bahas berarti mobilnya di jalan yang benar, kira-kira kayak gitu. Kemudian Perez sebisa mungkin mengejar hanya peringkat 4, tidak bisa ngejar 2 Mercedes ini. Kemudian Aston Martin dua-duanya di sini berdekatan dan Alonso sudah bilang kan tenang, aku nggak akan nyalip anak bos. Sudah ngomong gitu kayak gitu ya. Karena Alonso sendiri bikin kesalahannya saat qualifying. Nanti betul, kita bahas juga. Betul ya. Ya. Kemudian Ocon. Diam-diam Alpine ini meringsak naik ini. Diam-diam performanya naik terus sejak di Monaco. Sekarang udah mulai rajin mengumpulkan poin. Dan salut untuk Zhou Guanyu karena dia bisa dapat 2 poin lagi. Jadi mengalahkan seniornya. Malah Bottas ini kayaknya belepotan terus sekarang. Nggak fokus. Mungkin karena pacarnya lagi balapan gravel di Kansas itu. Jadi kemarin dia nggak ditemani sama Tiffany Cromwell karena dia lagi di Unbound Gravel yang Alpine tadi berarti benar ya saya. Alpine ini diam-diam merangsek, betul ya? Yang bapak latihan juga kadang-kadang menakutkan ya. Ini kita masih belum tahu petanya Alpine ini seperti apa, tapi 2 balapan terakhir ini luar biasa. Jadi harapannya? Harapan kemana Mas? Biar meramaikan. Nah, kita ngomong harapan saya lah bus. Klasemen pembalap. Ya, 100. Wah, itu terlalu jauh ya. Ya, ini selisihnya dengan Perez sudah 2 kemenangan plus. Ya. Jadi Perez menang 2 kali, Verstappen nggak ikut aja masih belum kekejar. Ya. Alonso masih bertahan di peringkat 3, tapi berapa lama dia bisa menahan bendungan Hamilton dan Russell ya. Dan Russell betul. Ferrari ini kita nggak tahu nanti ini ke bawah atau ke atas. Ya, bendungan dari Stroll. Kemudian 2 Alpine. Dua-duanya sudah di top 10. Jadi kalau kita lihat sekarang mulai berpasangan ini hanya Stroll yang terpisah dengan pasangannya. Kalau kita lihat kan ini Red Bull berpasangan, Mercedes berpasangan, Ferrari berpasangan. Oh iya, sudah mulai baris ya. Iya, Alpine berpasangan. Iya. Ini kalau dari poin ini kita kehilangan sesuatu hiburan. Siapa Mas? Kok nggak ada ya masuk? Aku ganti ban soft ya untuk cari 1 poin fastest ya. Nggak ada ya. Sekarang nggak ada ya. Diambil Verstappen sendiri kan. Sekarang udah nggak ada ya, nggak perlu rasanya. Nggak perlu. Percuma. Iya percuma. Terus terakhir tim standing Red Bull goodbye 287. Mercedes sudah nyalip Aston Martin. Iya 152. Aston Martin ya mungkin realistis akhir musim nanti ya seperti ini. Ya. Mungkin. Ya. Realistis seperti ini. Kemudian Alpine juga ya di sini mungkin realistis 1, 2, 3, 4, 5-nya seperti ini. Akan seperti itu ya. Ya, tergantung nanti McLaren bisa ngejar Alpine atau tidak, tapi mungkin realistisnya seperti ini. Tinggal yang belakang ini aja siapa bisa mendapat remah-remah roti ini kan ya. Jadi Haas 8, Alfa Romeo juga 8, sekarang kalah comeback aja. Kemudian Alfa Tauri masih 2 nyangkut di situ. Williams 1. Kemudian Williams masih nyangkut di 1 poin. Jadi secara perebutan gelar juara dunia mungkin kita nggak perlu bahas lagi di awal Juni balapan sampai akhir tahun, tapi awal Juni kita sudah dapat juaranya. Sudah dapat juaranya. Jadi ini nggak ada lagi entertain atau apa nggak ya, kunci gelar aja gitu ya. Kunci gelar aja ini mungkin ya selamat kepada Max Verstappen. Mungkin pialanya bisa dikasihkan minggu depan untuk juara dunia. Dan ini bukan berarti ini mungkin pasti ada yang komen, ini nggak mau bahas Red Bull, TV aja nggak nyuting Verstappen kemarin. Tapi intinya adalah kita tidak menyalahkan Red Bull dan Verstappen karena dominan. Kita menyalahkan yang lain kenapa kok nggak bisa ngejar kan kayak gitu Mas Jo. Itu penekanannya kan. Jadi ini ada satu koalisi besar mengejar Verstappen tapi gagal gitu kan. Ya, yang senyum-senyum sendiri, yang lain masih mikir gitu kan. Maksudnya ini sudah, yang saya khawatirkan ini jadi jauh lebih dominan daripada era Mercedes. Kemudian bahkan mungkin ini akan jadi musim rekor ya. Tergantung nanti bulan Agustus di saat tim-tim sudah mulai mengalihkan resource-nya untuk tahun depan. Red Bull itu berhenti atau masih nambah dikit-dikit itu aja. Feeling saya sih Red Bull akan berhenti, dia akan siap-siap untuk musim depan, apalagi dia kan punya penalti cost cap, jadi dia tidak bisa spending semestinya karena dibatasi oleh Formula One. Ya untungnya dominan, jadi kan dia nggak perlu keluar banyak, tetap mimpin kok gitu. Iya. Malah yaudah
terima kasih aku malah untungnya lebih besar tahun ini kan kayak gitu. Jadi dia udah nggak keluar uang banyak, tetap menang dan uangnya masih bisa dipakai untuk tahun depan. Jadi tetap menang. Ini memang ada, maaf tanda petik, kayak sifat tamak itu untuk juara dunia itu saya. Ya harus tamak. Sudah dominan aja masih ngeluh mobilnya ini. Iya kan? Iya kan? Padahal kalau kita lihat semalam ya, waktu ganti ban yang terakhir itu ke slick itu kan harusnya gantinya sambil ngopi-ngopi 35 lebih itu. Kan santai. Ini kan masih ngeluh. Emang begitu ya, juara dunia. Juara dunia itu ada orang Jawa bilang ada mentolonya kan, Mas. Mentolo ya benar. Jadi tetap ini ini memang era Verstappen. Ini era Verstappen yang mungkin nggak bisa dibendung siapapun. Kita harus bersiap dengan ini. Mungkin penggemarnya sudah lama menantikan Max naik ke atas gini, sekarang sudah eranya Max. Ini peralihan dari era Hamilton ke era Verstappen. Nah, tinggal nanti geng muda lainnya ini bisa terbawa naik nggak dengan timnya gitu. Karena kan ada banyak yang seharusnya relatif satu angkatan dengan Verstappen. Ini ada Russell di sini. Kemudian Russell masuk Mercedes di saat Mercedesnya lagi sulit. Kemudian masih Norris, ada Sainz, masih ada Leclerc, masih ada Norris. Ya moga-moga nanti ada nggak tahu. Yang jelas Adrian Newey nggak akan pensiun dalam waktu dekat, Mas Dewo. Itu yang jadi benar ya, omongan Toto itu benar ya, itu bukan omongan istilahnya benar tulus ya. Kalau memang Max ini memang di planet lain itu benar juga ya. Ini memang eranya ya. Kombinasinya membuat dia ada di planet lain itu. Dan kita belum melihat Max membuat kesalahan musim ini. itu juara dunia, kita semua tahu, dan saya tiap tahun mengulang ini, juara dunia hanya membuat 1-2 kesalahan dalam setahun. Dan ini masih belum ada yang kesalahan yang besar gitu. Jadi benar ya kalau orang bilang kalau ada yang kalau kita ingin tumbuh itu belajar dari kesalahan gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Ferrari, belajar dari kesalahan terus. Oh ya, belajar terus. Kesalahannya kurang mutu ya, kesalahannya kurang mutu, ditambah biar tambah mutu kesalahannya itu. Ya, nanti kita bahas Ferrari lagi nih, karena Ferrari itu tetap finger trouble-nya dulu, ada masalah kecil-kecilnya tuh. Tapi sebelum kita sudah cukup memuji Red Bull karena dominasi ini belum akan berakhir. Jadi tetap salut untuk Mbah Nui, untuk Horner, untuk Verstappen, untuk seluruh kru Red Bull. Timnya sangat solid, walaupun sekarang timnya mulai diambilin ya. Nah, jadi ada lagi sekarang salah satu petingginya akan diambil McLaren untuk musim depan. Dan belum tentu orang-orang itu menularkan kehebatan Red Bull ke yang lain juga, tapi menyiapkan keuangan Red Bull ya. Karena gajinya nggak perlu gaji gede kan? Nggak perlu gaji gede. Jangan salah, selama Mbak Nui ini tetap ujung-ujungnya Red Bull yang menang kayak gitu kan. Makanya kan dikasih kosket, terima kasih, profitku makin besar. Karena dapat hadiahnya tetap paling besar kayak gitu. Jadi tetap menang, nggak kalah gitu kalau orang Jawa bilang. Nah ini Mercedes memang sekarang, tapi kita lihat Lewis Hamilton sekarang mulai lebih optimistis, lebih ceria. Mobilnya juga tanda-tandanya positif, buktinya qualifying oke lah, walaupun tidak spesial, dan bisa finish 2-3. Russell yang start dari tengah bisa nyusul ke depan, indikator terbesarnya kan itu bukan Hamiltonnya gitu. Nah ini yang membuat dua-duanya optimistis lah menghadapi sisa musim, apalagi nanti kalau tengah musim memang Red Bull agak ngerem. Jadi harapan kita yang mengganti berebut kemenangan adalah duo Mercedes ini. Tinggal yang mana? Karena tahun lalu kan Lewis gagal menang. Sekarang Russell sendiri udah mulai kelihatan optimistis gitu. Sorry dah. Jadi kata-kata kamu tadi menarik sekali ya kamu sampaikan. Jadi kalau nanti suatu kali di tengah musim itu nanti Mercedes nyodok, itu belum tentu karena mobilnya semakin bagus, bukan ya? Jadi karena Red Bull sudah stop. Red Bull sudah stop development. Kalau bukan berarti saya sok pinter, tapi kalau saya membayangkan, saya memposisikan sebagai Red Bull, karena tahun lalu sudah terjadi itu. Red Bull ketika sudah mulai tanda-tanda dominan, ya udah nggak usah keluar uang untuk hal-hal yang nggak perlu kan. Jadi maksudnya kita stop pengembangan mobil tahun ini, kita fokus pengembangan tahun depan, dan hasilnya tahun ini jauh lebih dominan dari tahun lalu. Itu karena apa? Karena tahun lalu Red Bull juga ngerem di tengah musim gitu. Nah, saya pertanyaan untuk Mercedes. Jadi apakah ini benar-benar Asa tadi bilang ini mobil sudah benar, tinggal nanti bagaimana pengembangannya, iya kan? Karena semalam pun juga start tadi Asa kan juga lihat kan, Divur pakai medium, yang kamu pakai tetap slick, ya kan? Apa pakai soft, iya kan? Yang lain pakai medium, dia pakai hard. Hasilnya sama, masuk slam. Terus semalam cuma ketawa-ketawa. Ya emang saking unggulnya itu.
Nah, tapi Mercedes harus diingat, Mercedes baru saja berubah filosofi di awal musim. Iya. Jadi zero pot-nya ditinggalkan, sekarang menggunakan lebih konvensional, lebih Nui mirip pot dengan ya. Nui pot. Iya. Dan itu pasti butuh waktu untuk lebih memahami lagi, dan itu dia untuk bisa optimal untuk tahun depan dia harus nge-push ini terus, karena kita coba diginiin, kita coba tambahin lagi. Dampaknya apa itu, karena dia intinya sekarang paket belajar mengejar kan? Mengejar, betul. Kejar paket A ini. Kejar paket A. RB ini. Kejar paket ya, bukan kayak Red Bull yang dia sudah tahu kayak gini nanti mau saya apakan kayak gitu. Sedangkan Mercedes masih mencoba memahami kenapa ya Red Bull kayak gini. Nah, dia masih butuh nge-push, dan dia pasti masih butuh untuk menang. Kenapa? Untuk minimal hiburan musim ini, baik untuk diri sendiri, khususnya untuk penggemarnya dan untuk sponsornya kayak gitu. Jadi bahwa menunjukkan tim ini tidak akan menyerah. Nah, ini Mercedes akan nge-push saya kira untuk meraih hasil maksimal, dan dia harus, ini kan dua mobil ini Russell nyalip Sainz kalau nggak salah ya. Russell nyalip Sainz, dan dua tim ini kan sama-sama kejar paket kan. Betul. Jadi yang kalau kita lihat sekarang ya, ini Ferrari kalau sebenarnya nggak terlalu ekstrim berubahnya, tidak terlalu sebesar Mercedes ya. Mercedes lebih mirip Red Bull daripada Ferrari kalau dilihat side by side begini. Yang ini sudah kayaknya di arah yang benar, tinggal nanti akhir musim dan mobil tahun depannya jangan sampai kecolongan lagi seperti musim ini. Nah, yang ini kayaknya masih mencari-cari cara ini, yang merah ini. Ini yang kita transisi ke Ferrari ya Mas Yo ya kan? Ya. Ferrari ini sebelum Barcelona dia datang dengan paket aerodinamika yang baru, yang lebih konvensional. Jadi kalau kita lihat, kalau kemarin kayak bak air di wastafel di sidepodnya, sekarang sudah ada pelusutannya ke bawah di tengah-tengah ini karena warnanya merah jadi nggak terlalu kelihatan, tapi ini ada pelusutan ke bawah, remnya ke bawah jadi menurun, jadi lebih mirip dengan Aston Martin, lebih mirip dengan Alpine, lebih konvensional tanda kutip, tapi lekuan di bawah sidepodnya yang tidak seperti Red Bull, jadi cengkoknya ini tidak terlalu, mungkin karena paket radiator, paket power unit di dalamnya tidak mengizinkan untuk itu. Tapi yang jelas Ferrari sudah mulai mengadopsi filsafat konvensionalnya Red Bull. Dan itu juga dia kalau Fred Vasseur bilang masalah ada pada setelan, ini lebih menyeluruh kan, berarti dia berani melakukan perubahan lebih besar lagi kayak Mercedes. Tapi tetap ketika saya kembali ke gambar yang tadi, masalah utama Ferrari tetap bukan aerodinamika menurut saya, karena qualifying-nya kan speed-nya ada sebenarnya. Secara pace dia sebenarnya mungkin tetap paling dekat ke Red Bull. Masalah utama dia kemarin tetap kelihatan, yaitu bannya boros. Jadi tidak bisa memakai ban. Maksudnya tanda kutip pemakaian bannya itu lebih boros daripada tim-tim lain gitu, khususnya Red Bull. Nah, ini yang terjadi kan, makanya qualifying bagus karena dia bisa mengoptimalkan panas ban. Ketika lomba, bannya ini nggak bisa dingin, jadi boros terus. Dan itu yang membuat mereka ketika race, walaupun start nomor 2, bukannya bertahan di 2, tapi terus melorot malah finish nomor 5, ya kan? Ini awam bertanya, jadi teman-teman juga mungkin yang baru bergabung di senang Formula 1 juga, biar paham juga. Ban panas ini kan banyak faktor. Ya kan? Ya. Suspensi atau gimana kalau orang bilang kaki-kaki gitu? Semua Mas Yo, mulai dari aerodinamika karena aerodinamika itu menekan terus gitu ya. Terus kemudian mulai dari suspensi karena suspensi itu menentukan karakter ayun mobilnya juga, dan lean-nya kemana. Kemudian saya nggak bilang pembalapnya, tapi pembalapnya pasti akan belajar untuk mengirit ya. Tapi pembalap juga berpengaruh ya, bisa gaya membalapnya juga. Ya. Tapi dalam konteks ini Ferrari memang mobilnya ya. Jadi mobilnya memang aus ban gitu, lebih condong agresif terhadap ban. Nah, ini pasti macam-macam, makanya yang Vasseur bilang ini masalah setelan itu. Nah, ini berarti Ferrari masih kesulitan menemukan ini apa. Kalau dibilang aerodinamika ini sudah diubah, masih belum. Dan malah sebenarnya di Barcelona ini makin kelihatan. Kenapa? Saat qualifying kan Leclerc ini kayak nggak nemukan feeling kan. Jadi mobil ini pembalapnya masih sulit merasakan mobil ini maunya apa gitu. Seperti yang dibilang sebelum update ini kan, di tikungan yang sama itu bisa beda. Nah, ini di mana? Itu yang harus dicari, dan itu lebih sulit daripada mencari masalah yang besar, Mas. Saya lebih suka masalahnya sayap, gantinya gampang.
Nah ini speednya ada, tapi kok boros ban. Kemudian kok nggak konsisten. Ini di mana? Itu lebih sulit nyarinya. Ya. Berandai-andai untuk si merah. Ya. Waktu Binotto dengan ini dulu kan sempat mencuri kemenangan, melawan sampai tengah musim. Ya. Ini kan nggak ada perlawanan sama sekali loh sekarang ini. Ya tapi ini kan mobil ini kan sudah dikembangkan juga di era Binotto, jadi belum ada perubahan juga sebenarnya. Jadi tinggal malah mungkin Vasur ini ngubah haluan di tengah-tengah perjalanan. Dan itu mungkin kalau dulu ada orang bilang kan kadang mundur selangkah nggak apa-apa untuk maju 2 langkah. Nah ini mungkin Ferrari ngambil mundur selangkah dulu. Sama seperti yang dilakukan Mercedes kan, dia mundur selangkah dulu. Oke, aku ngakui konsep mobilku salah, aku mundur selangkah, aku agak niru yang lain. Setelah ini moga-moga kita bisa melaju 2 langkah. Iya, tapi PR-nya kan lebih berat Mercedes untuk 2 tahun ini setahun ini dibanding dengan Ferrari, ya kan? Karena tahun lalu Ferrari masih bisa nyuri-nyuri. Gitu. Jadi boleh dong Ferrari bilang ini, Vasur bilang mundur selangkah untuk mendapatkan masalah yang banyak gitu. Atau mundur selangkah untuk mencari semua masalah gitu. Jadi malah dikasih vaksin supaya sakit gitu. Jadi ini memang untuk saya pencinta Ferrari ya. Semalam kan juga ada Gusti pilot pesawat komersial juga bilang, saya ini datang ke sini sungkan, saya itu sebenarnya tifosi. Lah kenapa santai aja ini orang tifosi semua? Saya pakai Red Bull aja. Padahal kan jujur tim ini kan sudah dikuyo-kuyo banyak masalah, tapi kan fansnya masih banyak. Kalau kita lihat semalam tuh lihat. Masih, dan fans tradisional F1 itu ya Ferrari. Ini tim yang sejak awal F1 dibentuk sudah ada, tim bersejarah. Nah, memang sedih ya karena sejak era Michael Schumacher terakhir kali juara dunia memang Kimi Raikkonen. Tapi sejak era Michael Schumacher tim ini kayak kembali ngikut ombak, bukan menentukan ombak itu loh. Itu yang sulit. Nah, sudah ganti-ganti bos berkali-kali. Ini sekarang periode baru lagi, sekarang rezim baru lagi yang kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini ya mungkin paling gampang ya bajak Nui aja kan gitu, daripada nawari Hamilton $50 juta, tawari Mbah Nui mau pindah nggak $50 juta. Jadi Hamilton dibayar segitu. Hamilton ini kira-kira 40-an ya, 30-40 juta level juara dunia. Tapi kan kemarin ada bercandaan Hamilton kontraknya mau habis, kenapa nggak diambil Ferrari? Ya Ferrari tawari aja Hamilton duit yang nggak ada batasnya, yang supaya dia mau nggak mau harus pindah. Tapi daripada bayari, sempat muncul angka $80 juta misalnya, daripada segitu tawari aja Nui 30-40 juta. Kan mungkin karena Nui pindah pembalapnya siapapun hebat, Hamilton pindah kalau mobilnya masih sama kan sama aja. Iya. Nah, itu yang menyedihkan di Ferrari. Saya ini on and off Ferrari fans. Dulu saya tifosi banget waktu Gianalesi di situ. Iya. ABS waktu Schumacher di situ. Iya. Kemudian agak Alonso ketika Alonso di situ. Nah, tapi setelah itu saya nggak nemukan ini tim kayak nyawanya di mana, itu kan belum ketemu ya. Betul. Nah, ini harusnya Leclerc kan yang digadang-gadang, tapi Leclerc sendiri juga rasanya sudah berat ya. Ya, Leclerc sudah overdriving ini. Overdriving, dan saat qualifying pun di Barcelona ini saya juga tanda kutip agak nyalain tim juga gitu. Kan Leclerc tidak sempat nyatet waktu lagi di Q awal itu. Kenapa? Karena harusnya kan Ferrari bisa menghitung ini kurang berapa detik gitu. Supaya Leclerc bisa melewati garis sebelum waktunya habis, jadi masih sempat melakukan satu lap lagi. Masa ngitung gitu aja nggak dapat. Ya Leclerc memang sempat harus ke-scrut itu Leclerc atau saya lupa, tapi harusnya Ferrari bisa ngitung gitu minimal. Leclerc harusnya Leclerc memang kita harus membuang satu ban lagi ini, tapi hajar habis daripada kamu start paling belakang kayak gitu. Nyatanya juga nggak kelewatan waktu gitu. Maksudnya ini kan finger trouble, kayak berkali-kali Ferrari tahun ini, tahun lalu dan sebelumnya itu hal-hal kecil-kecil itu yang bikin mematikan itu. Bukan sesuatu yang gede, enggak, hal-hal kecil-kecil ini yang menyebalkan. Kayak di Monaco harusnya kan ada yang ngasih tahu kalau di belakangnya ada yang mau ngebut, jadi kamu nggak menghalangi. Itu kan masalah. Ini saya satu laptop di depan, di pitnya Ferrari itu ada banyak monitor, termasuk GPS dot itu yang ngasih tahu siapa ada di mana, dan ada yang ngawasi itu untuk memaksimalkan pembalapnya, untuk memastikan pembalapnya aman. Itu kemana? Berarti ini putusnya di mana? Nah ini kalau putusnya kumulatif kan ya wassalam, karena kan memang ya ganti semua aja. Mungkin ini chemistry-nya nggak ada gitu. Jadi kayak semalam kan sempat nyaris ada hiburan ketika Max, kamu
track limit kan. Track limit, ya. Ya itu kan kadang-kadang juga berpikir ini hiburan gitu kan. Ya. Tapi kalau lihat waktunya nggak ngefek mau dikasih berapa penalti. Itu kan kadang-kadang kita menyebalkan. Ya. Nah sementara untuk Ferrari ini kan ya maaf ya, kenapa saya tarik ke belakang tadi. Dulu itu kan sempat tengah-tengah musim udah berimbang, setelah itu habis. Iya. Habis terus itu. Yeah. Nah, optimis nggak Asa dengan kabinet barunya Ferrari? Belum kelihatan. Tapi secara belum berani. karena dia belum pernah memegang tim besar begitu ya. Belum berani. Maksudnya saya malah bingung ini arahnya mau kemana gitu. Oh. Ya, karena kalau Mercedes jelas kita kesini, ya. Kita kesini, Toto Wolff, kita kesini. Ya. Nah, dan yakin ya, waktu dia bukan di paling depan startnya, yakin kalau dia mau podium Mercedes semalam. Kalaupun nggak yakin, dia tahu mau kemana gitu. Dalam artian mobilnya mau dikembangkan kayak gimana, dia tegas gitu. Maksudnya ganti direktur teknik tegas, ngembalikan James Allison itu tindakan-tindakan dia konkret semua gitu. Ya. Nah Ferrari ini kayaknya masih kita coba dulu. Nah ini sampai kapan gitu? Ya, makanya semalam saya udah optimis ya. Mercedes podium, optimis. Manajemennya lebih bagus daripada Ferrari sama McLaren. Yang depan dulu itu kan. Ya, makanya kan, ini asik sekali ini tim. Tinggal mengembangkan. Tapi kalau Ferrari kan memang masalahnya banyak sekali. Ya, masalah kecil-kecil itu banyak. Itu saya bisa saya sebagai yang pernah pegang yang sesuatu tim atau saya pegang tim olahraga. Ya. Hal-hal kecil-kecil itu sangat menyebalkan. Ya. Karena itu bukan masalah besar yang harus mengambil tindakan drastis. Tapi ganggu terus kalau nggak diapa-apakan. Gitu. Dan itu sangat membuang energi pada saat kritis ya. Menyebalkan. Jadi Ferrari ini menyebalkan sekarang. Jadi ya naik level lah Mas Yowo. Kalau tahun lalu membagongkan, sekarang menyebalkan. Oke, sekarang ke Aston Martin. Ya, ini aduh. Ya ini saya harus tampilin fotonya Sainz ya. Kasihan ini di kandang sendiri, betul. Di depan publik sendiri dan dia masih belum bisa naik podium di rumah sendiri. Maksudnya gitu. Gimana ini yang sini nomor 2, nomor 3. Dia nggak kemana-mana. 2,5 dia. Kasihan ya. Ini foto-foto gini yang mahal ya. Yang Formula 1 ya. Nah ini kita sekarang ini Stroll memang untuk kali pertama dia finish dan start dan finish di depan Alonso. Ya. Tapi itu salah Alonso sendiri saat qualifying bikin kesalahan. Yaitu yang saya maksud dia membuat kesalahan kemarin sehingga floornya rusak dan tidak bisa optimal saat qualifying. Jadi saat lomba dia startnya lebih belakang daripada Stroll dan ya memang akhirnya Stroll yang finish di depannya. Tapi Aston Martin kemarin yang ya saya sih ekspektasi saya terhadap Aston Martin ya di sini gitu karena top speed nggak istimewa. Kemudian bukan nggak istimewa, maksudnya ini mobil overallnya balance, tapi nggak kenceng gitu paham maksudnya? Ya. Ini mobil lincah, balance, mungkin menyenangkan pembalapnya, tapi secara speed nggak di situ. Tidak maksimal. Dan ekspektasi saya ya kalau Mercedes melompat, ya dia harusnya di belakang Mercedes seperti ini gitu. Iya, tapi kalau seandainya nanti dia bersaing dengan Mercedes pun juga harus siap kalau pasti Mercedes lebih menang karena yang bikin mesin gitu kan. Betul. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya setuju dengan Asa tadi bahwa kualifikasi Alonso melakukan kesalahan. Asa sempat melihat nggak itu? Bagaimana waktu habis hanya untuk ngutek-ngutek. Semuanya turun lihat lantainya. Betul. Bikin selotip. Jadi karena Alonso ini menggravel. Jadi kita semua tahu sekarang lantai mobil F1 itu yang paling penting ya, karena sayap-sayapnya ada di situ semua. Nah, ketika dia gravel itu rupanya banyak yang rusak. Dan itu lebih berpengaruh daripada misalnya mungkin spion lepas misalnya. Sehingga semua harus ngeliat ke bawah apa yang bisa diganjel pakai selotip, apa yang harus dibuang, apa yang supaya optimal gitu. Nah itu tiap kali break dibetulin, tiap kali break dibetulin ya. Luar biasa itu kerja keras itu. Dan itu Alonso dan ganti lantai ini kan nggak bisa cepat Mas Yo. Itu jadi pertanyaan saya pikir kan kayak cuma dilepas nggak bisa ya? Nggak bisa juga karena fitting-fittingnya di situ semua ya, nggak secepat. Kayak setting mobil baru berarti. Betul, bukan kayak ya bongkarnya banyak. Bongkarnya banyak, jadi nggak sesimpel mungkin. Belajar dari ini, jangan kaget kalau tahun-tahun ke depan tim-tim F1 memikirkan bagaimana lantai ini gantinya lebih cepat. Nah, tapi juga sekarang udah terjadi kebiasaan ketika pembalap melakukan kesalahan dan itu sedikit menggesek lantai, tolong dicek. Jadi sangat sensitif sekali kan saya. Sangat sensitif. Makanya sekarang ini kita lihat di belakang ada Alfa Romeo ngelewati Gerbing.
Sekarang kalau dulu kita ingat mobil dipantul-pantulkan di kerbing kan supaya lebih cepat. Supaya lebih sekarang cepat menghindari waktunya. semua. Betul ya. Sekarang menghindari semua, jangan sampai kena kerbing. Kenapa? Yang mahal itu yang di pinggir-pinggir kecil, perintilan di lantai ini, itu yang membuat mobil F1 sekarang. Bagusnya adalah yang saya suka dari Barcelona kan tujuannya supaya lebih bisa ngikuti. Ya. Barcelona ini biasanya sirkuit yang paling sulit untuk ngikuti mobil lain. Kemarin relatif lebih banyak action lah. Banyak. Walaupun Nempel yang di balapan. depan hilang ya. Ya, Tapi di ya. belakang relatif lebih banyak action. Jadi positifnya adalah menurut saya regulasi yang baru ini works, berhasil. Kenapa? Barcelona yang biasanya sensitif aerodinamis, sekarang tim-tim bisa saling ngikuti gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah balapan semalam sudah bisa dipakai gambaran bahwa tim-tim yang kuat ini akan kuat di sirkuit lainnya? Bisa. Bisa. Berarti Ya kan, alhamdulillah Mercedes oke kalau gitu. betul. Dan Ferrari kok masih bingungi. Oh iya. Karena Aston Martin kita mau ekspektasi lebih jauh lagi Iya. sulit. Iya. Mercedes sekarang yang kita punya high hope bisa melonjak ke depan. Ferrari kita berharap ya nemukan racian obat yang paling pas. Yang pas ya. Ya, kemudian ya kita harus apresiasi Alpine karena ya. diam-diam tim ini improve. Ya kan sejak Monaco dia dapat poin. Ocon luar biasa nih. Ocon ini kan nggak terlalu high profile ya untuk pembalap Iya. tengah atas sebenarnya. Iya. Tapi sekarang dia mulai membangun profilnya sebagai pembalap yang solid. Iya. Kemarin berhasil dapat poin lagi dan meyakinkan banget. Nah, moga-moga nanti ini Alpine juga pertanda. Yang saya tangkap adalah Alpine ini menunjukkan kalau power unitnya kuat. Iya. Nah, sirkuit ini kan power juga gitu. Nah, kita akan lihat nanti karena 2 minggu lagi balapannya di Kanada, di Gilles Villeneuve. Dari Sirkuit yang banyak lurus-lurusnya, stop and cepet go. ya. Itu sirkuit yang paling mirip dengan Sentul. Jadi gas, rem, dan itu kalau memang kekuatan Alpine ini adalah power unit dan mechanical grip, karena di Monaco dia kuat banget, mechanical grip dan power, maka dia seharusnya bisa perform baik di Kanada. Ya. Tapi dia juga perform baik di Barcelona. Jadi tim ini sebenarnya ya konsisten kan. Alpine Renault ini kan dari dulu kan selalu di situ gitu, nggak selalu jadi omongan walaupun tidak meledak gitu ya. tidak meledak ya. Nah, ini selain Ocon, Gasly juga sudah mulai tune in loh, Sa. Sudah mulai Sudah mulai juga loh, menarik loh. Jadi kita Iya. lihat nanti mungkin selain Mercedes yang ganggu Red Bull, mungkin di tengah depan nanti kita akan melihat Alpine mulai menunjukkan taringnya gitu. Iya, satu pertanyaan agak lompat ke belakang. Apakah Asa puas dengan kinerja Checo semalam dengan mobil yang awalnya dia sangat agresif sekali, melempam di tengah-tengah? Ya, Ini kan gini, saya sih terus terang dengan setupnya Red Bull Ya. yang pasti mengutamakan Verstappen. Saya dari awal nggak pernah mengharapkan Checo ini bisa ganggu Verstappen. Kalaupun dia bisa ganggu, kalau saya pegang timnya, saya akan pastikan tidak ada kontroversi di tim ini. Saya pastikan hierarki Ya. urutan prioritas di tim ini harus tegas. Nah, Checo dengan segala kendala dan potensi halangan dari internal, ya seharusnya tidak belepotan seperti kemarin kayak Iya gitu kan, dua balapan dia sudah. kan. Nah, saya khawatir apakah itu overdriving. Sekali lagi Mas, pembalap kalau under pressure dia Iya. overdriving. Leclerc misalnya. Nah, mungkin Checo bilang aku harus menunjukkan di awal musim untuk dikasih peluang setara dengan Verstappen di tengah dan akhir musim. Jadi dia mungkin lebih overdriving di awal musim. Tapi ya kalau saya sih tidak punya ekspektasi apa-apa terhadap Checo, dalam artian ya memang mungkin sudah selayaknya levelnya di bawah Verstappen dan secara tim pasti tidak akan diprioritaskan. Ya, tapi kan harusnya kan dia bisa memaksimalkan potensi, minimal bisa di nomor 2 atau 3 semalam mengganggu Mercedes. Harusnya. Itu kalau kalkulasi Red Bull harusnya dapat loh. Harusnya 1-2. Nah, iya kan? Harusnya 1-2. Tapi ini menguntungkan kita Mas Yowo supaya iya. tidak ada 2 Red Bull di depan. Atau menguntungkan Ricardo ya ini ya. Menguntungkan. Iya kan? Ayo. Mungkin supaya ada drama sedikit Iya, tengah tapi musim kan, ya. Iya, tapi kan kalau asal lihat kemarin waktu dia ke gravel, apa yang terjadi dengan siapa Nui? Itu kan dikasih tahu sama apa? Horner. Iya. Tutup muka kan? Iya. Nah itu kan, aduh, kita bilang, aduh kasihan gitu. Iya, bukan kasihan, aduh lantainya. Ini kan kayak gitu. Oh, iya. Kan dia aerodinamisis, dia tahu betul efek kerusakan lantai itu. Kemudian yang kita harus apresiasi lagi, Zhou Guanyu ini Iya. juga kayaknya pembalap. Ini dua-duanya, ini ada Yuki dan ada Zhou.
Ini Yuki ya? Oh, bukan, ini Nick De Vries, maaf. Tapi Zhou Guan ini Nick ya? Lupa, ini maaf, dua-dua ya. Dua-dua sih. Yuki. Jadi ini apa namanya, kita harus apresiasi Zhou Guanyu ini pembalap yang solid lah ya, dengan tim yang pas-pasan. Dia bisa, kalau ada peluang dia dapat poin, dan dia dapat poin di sirkuit yang sangat mobil ya, sangat teknikal, Dia bisa dapat poin di situ, sehingga kita harus apresiatif. Pembalap baru lagi, ya wajar lah, masih muda. Ya, relatif baru. Ya. Jadi ini saya kira aset baik buat Alfa Romeo. Dan Bottas, nggak tahu, Bottas kemarin mungkin merayakan kemenangan pacarnya Mas Dewa, karena pacarnya juara unbound gravel 100 mil di Amerika. Jadi nggak ditemani sama Tiffany Cromwell, makanya mungkin Bottas kemarin nggak fokus karena dia ngikuti balapannya pacarnya. Nah itu yang diapresiasi. Dan yang mengecewakan, McLaren. Ya, ini start nomor 3. Kenapa bisa start nomor 3? Semua sudah ngasih warning, ini bukan real. Ya. Karena situasi qualifying itu unik, ada basah, low grip, kondisi lintasan tidak ideal, dan ini kita harus angkat topi untuk Lando Norris, bisa memaksimalkan keadaan. Tapi Norris sendiri setelah lomba bilang seandainya tidak senggolan dengan Lewis Hamilton pun, ya memang pace kami memang nggak ada kayak gitu. Jadi ya McLaren mungkin tahun ini saya mulai agak menurunkan ekspektasi dan harapan tim ini bisa segera improve. Tapi mereka, yang jelas mereka agresif ngambili orang ya untuk perbaikan. Jadi ya tahun depan lagi. Nah, sebagai boleh ngomong ending Mas, sebelum kita ngomong sama Nanda Mikola. Sekarang kita semua berharap dan kita semua berterima kasih kepada Ceko. Tadi Mas Dewa bilang Ceko. Kenapa? Karena Ceko melintir di Monaco itu memberi harapan terbesar supaya F1 tahun depan seru. Jadi ingat waktu Ceko tabrakan, mobil Red Bull ini diangkat. Mobil Red Bull ini diangkat sehingga seluruh dunia dan semua tim bisa melakukan analisis terhadap lantai Red Bull. Itu udah diperbesar. Ini udah diperbesar, di zoom, disimulasikan. Udah jual mahal ini. Tim mana yang kemarin bilang? Ferrari atau McLaren? Oh, McLaren bilang. Ya, saya sih sudah memperhatikan Andrea Stella. Saya sudah memperhatikan lantai Red Bull itu. Ya, kalau Ferrari kan sudah bilang nyonteknya akan sulit karena kan nyontek itu kita harus paham filosofinya. Nah, kalau Andresta bilang, tapi jangan khawatir, ada 100 anggota tim aerodinamika kami sedang mempelajari ini kan. Gila ya. Jadi teman-teman semua, di antara semua foto termahal atau momen termahal F1 2023, Ceko menyenggol atau Ceko mobilnya melintir, memberi harapan terbesar. Karena tahun depan saya jamin tim-tim butuh 1,5 tahun untuk memahami konsep sidepodnya Red Bull. Karena mereka akan sulit melihat detail gambar bawahnya Red Bull. Dan sekarang mereka bisa melihat bawahnya Red Bull, ini berapa derajat, mereka pasti bisa menghitung. Ini lekuknya berapa derajat, berapa mili, ini sirip ini tingginya berapa mili, ini lebar dari sini berapa sentimeter, lalu kenapa ini di sini, kemudian dikorelasikan dengan bentuk sidepod, dikorelasikan dengan beam wing, dengan bagian belakang, posisi suspensi. Sekarang mereka dapat contekan. Jadi kalau ini ujian nasional, ini contekannya keluar. Memang belum tentu bisa diterapkan tahun ini. Kenapa? Kalau diterapkan belum tentu cocok dengan atasnya sekarang. Tapi ini akan jadi fondasi semua tim untuk 2024. Dan momennya pas Mas Dewo. Dia melintirnya di Monaco di bulan Mei. Di mana di situ sulit sekali mobil itu diambil. Harus melalui yang lama kan. Iya kan? Dan bulan Mei, jadi mereka bulan Juni ini kan sudah mulai mikirkan konsep untuk tahun depan. Bulan Juni, Juli, nanti summer break mereka mulai finalisasi konsep untuk tahun depan. September mulai produksi. Jadi timingnya pas. Nah, sekarang ada PR untuk tim-tim besar. Jadi kalau di Monaco, udah mendingan kamu kalah daripada nabrak. Takutnya seperti ini kan? Jangan sampai nabrak, jangan sampai mobil kita diangkat gitu. Karena kalau di tempat lain kan tinggal didorong ini. Iya, betul kan? Betul. Iya kan? Monaco harus dikerek ya. Dan itu ya itu maksudnya ketika saya pikir waktu kemarin balapan tadi malam ya, aduh ini beruntung Perez nabrak itu aja sebenarnya. Ya benar juga. Jadi teman-teman kalau di parkiran mobil DNF
kalau di sirkuit, Iya. itu tim itu udah siap kelambu. Jadi kalau ada mobil yang rusak, langsung tutup semuanya, Iya. ya kan? Iya. Nah ini sangat telanjang sekali. Walaupun kalau orang awam juga nggak bisa, kenapa? Itu hitam semua, Iya. ya kan? Oh, tapi tim-tim itu punya Pasti program software yang bisa Yang bisa menghilangkan yang hitam-hitam Iya, ya. ini dari sini berapa, ini dari sini berapa derajat, diskalakan dengan Oh, miliknya. kerjasama sama istrinya kan, istrinya suka pakai whitening tuh ya. Tembak-tembak kelihatan agaknya. Wah, ini foto Mahal ya. Ini momen, bukan foto ya, fotonya banyak. Oh, Ini iya. momen terpenting development mobil F1 2023. Siapa nih fotografernya? Banyak Mas Ewo. Ini kalau cuma satu orang bisa dimusuhin ini nih. Ini yang penggemar aja bisa moto kalau di Monaco kan. Iya. Ya, ini yang jadi ya inilah hebatnya dominasi Red Bull, kita masih bicarakan lantainya dia sekarang ini malah. Tinggal nanti tim-tim lain nyonteknya, karena ketika habis Monaco itu kan Ferrari kan juga diangkat. Mercedes juga diangkat. Mercedes khususnya yang diangkat. Dan Iya. itu ketika dibandingin banyak yang bilang, wah, kalau dibandingin sama lantainya Red Bull yang lain kelihatan kuno kayaknya. Saya pikir Apalagi William ya, sederhana sekali ya. William apa yang kelihatan kuno. Jadi cara menggunakan, jadi ini kalau kita lihat ini bukan sekedar ada sirip-sirip ya. Iya. Punya Mercedes waktu itu. Ini ada kayak step ya. Jadi kayak tekuan-tekuan tangga gitu di bagian utama terowongan ini, kalau saya menyebut terowongan ya. Ini terowongan kanan kirinya ini ada kayak step-stepnya. Jadi ada apa ya? Kalau itu lintasan skateboard gitu. Iya. Bentuk-bentuknya jelas ya. Nah, itu yang mungkin akan paling dipelajari oleh yang tim-tim lain. Jadi kalau teman-teman yang bisa menganalisis atau insinyur ya pasti tahu kalau ini semua kan solusi semua, walaupun hanya kecil-kecil. Ini apa ada saling terkaitan ya, kayak main puzzle ya. Iya, Iya makanya kan? kalau anak kita TK atau SD diajari menggambar lingkaran yang sempurna, bilangi yang hebat juara dunia itu yang bisa bikin lekuk-lekuk. Jadi kalau dia gambarnya nggak lurus, calon Adrian Nui kan kayak gitu ya. Iya. Jadi ajari anak Anda untuk menggambar lekuk-lekuk. Ini ya kalau di masuk TikToknya Indonesia langsung apa itu template-nya, gak bahaya tah itu. Ya kan? Aku sering lihat di reelnya itu loh, gak bahaya tah itu. Ya bahaya ini. Ya bahaya. Habis ini tuh. Tapi siapa tahu Nui juga ketawa-ketawa. Kan plan A. Ya gitu. Aku masih punya floor baru. Aduh, nggak ada Ya, habisnya, jadi Evan. iya, Evan gak ada habisnya. Dan kalau memang salah kalau kita ngomong balapan tidak menarik, balapan kan semuanya pasti akan menarik, karena kita lihat penontonnya aja dan semua kan terbelah kan. Sampai ada yang ngeluarin kemejanya, baju balapnya, kemeja lah, Alonso tahun 2005. Kayak kita. Iya, kan, ini gila ya orang-orang ini ya kan. Jadi bendera semalam itu hijau sama merah kan, Sa? Iya. Alonso agak biru sebenarnya karena dia dari Alonsonya ya, dari kan? Asturia. Tapi Astonnya yang hijau kan. Hijau, ya. Ya kalau Alonso kan biru kuning itu karena tempat dia berasal di Spanyol, Oviedo, Asturia itu warnanya biru dan kuning. Itu waktu itu 2005, 2006 matching dengan warnanya Renault itu aja. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok Alonso itu identik dengan biru dan kuning, ya karena daerah asalnya dia di Spanyol, benderanya itu biru dan kuning. Dan ingat ya, waktu kita di Shanghai nonton, kita di lobi sedang mau foto-foto, ada yang nyelonong fansnya Alonso pakai bendera yang kayak salib itu ya, kan, biru, Asturia ya. Ya, biru kuning itu kan, nyusup ke kita. Itu foto. Oke, kita ngobrol apa lagi nih, Sa? Ya, ngobrol gak ada lagi Mas Ewo. Jadi selamat untuk Red Bull. Ya. Ya, kita habis ini kita akan E, berkomunikasi ya? dengan Ananda Mikola langsung bicara tentang Formula E di Jakarta yang barusan berlangsung. Kan untuk F1 kita kan ada jeda 2 minggu ini untuk meratapi nasib. Podcast kita ini kan dimulai waktu F1 seru-serunya. Ini seru Mas Ewo. Tapi sekarang kita harus kreatif untuk memikirkan ya teman-teman, kita bicara tentang F1 dengan cara yang lebih sehat lah. Maksudnya kita bisa membicarain hal-hal lain dengan cara yang santai tapi tetap entertain gitu. Nah, tapi kita juga tahun ini udah mulai bicara dengan Sean Glyle, dan kita nanti akan coba nanti kalau ada waktu break kita usahakan komunikasi dengan Mas Tepi di Alfa Tauri misalnya, dan kita nanti akan coba komunikasi lagi dengan Mas Hadi Susilo di IndyCar ya. Jadi ya kita setelah ini kita akan bicara dengan Ananda Mikola dulu. Teman-teman, ini kita sudah connect dengan Ananda Mikola. Ini pimpinan proyeknya Formula E ini tahun ini. Karena ada kendala teknis kita harus pakai telepon dulu. Jadi terima kasih Nanda, ini sudah mau ngobrol sama kita ini.
Waduh, suatu kehormatan nih bisa diundang ngobrol sama Mas Azrul. Ya, kemarin saya dapat banyak undangan sih nonton Formula E, tapi mohon maaf kita nggak bisa datang. Ada acara, tapi insya Allah nanti kalau ada program lagi atau kita ketemuan nanti di Sentul atau gimana. Terima kasih banyak gitu. Siap. Mohon maaf nggak bisa datang tahun ini. Udah didoain dari jauh aja udah alhamdulillah Mas Azrul. Iya. Tahun depan lagi kita. Iya. Alhamdulillah, tahun depan ada ya? Berarti tahun depan ada ini Ada ya? nih. Tahun depan kita buatnya insya Allah malam hari. Wah, mantap. Ini baru nih. Ini informasi baru ini ya. Formula E yang baru. Iya. Nanda mungkin boleh minta tolong dirangkum, tidak harus hasil lomba saya yakin teman-teman bisa ngelihat semua di berita-berita atau di internet dan lain-lain, tapi merangkum yang kita pengen tahu kan ini tahun kedua penyelenggaraan Formula E di Jakarta, dan Ya. Nanda baru tahun ini kan jadi ketua panitia tanda kutip. Nah, bisa diceritakan kemarin overall rangkumannya seperti apa, misalnya dari segi penyelenggaraan, dari segi penonton Ya. dan lain-lain. Iya. Oke, jadi gini, yang pertama-tama alhamdulillah eventnya berjalan sukses karena ini juga event yang berjalan back to back, maksudnya dua hari di event yang berbeda, round 10 dan round 11. Jadi memang sesuatu yang maksudnya sesuatu yang tidak gampang karena memang balapan event Formula ini bukan hanya balapan aja di Mas Azrul, ini juga harus ada message-nya. Iya. Message-nya kepada dunia khususnya bahwa ini adalah kejuaraan dunia, ada standarisasi daripada event Formula E. Balapannya juga sebetulnya hanya 60%, sisanya itu kan campaign. Dimana ya kan menunjukkan ke dunia bahwa event ini tuh ramah lingkungan, ya kan, terus juga harus juga go green gitu, yang itunya yang harus nomor satu harus diperhatikan. Tapi secara overall dari timnya, dari Formula E, dari tim-tim yang ikut lomba ada 11 tim, dan dari FIA sangat happy karena secara teknis sirkuitnya jauh lebih baik sekarang, fasilitasnya dan juga standarisasi untuk hospitality-nya juga lebih baik, jauh lebih baik kepada tahun lalu. Dari segi pengamanannya juga semua lebih baik, flow-nya, dan juga diisi ada beberapa musik festival juga di acara ini yang mengangkat image Formula E di dunia gitu. Jadi overall cukup sukses Mas Azrul. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya juga nonton balapannya juga, paling kan di Indonesia ini kita khawatir ada aja gitu kan. Tapi lah alhamdulillah kemarin lancar, seru. Pembalapnya kan kelas dunia semua, ini kejuaraan dunia kan bagaimanapun. Banyak pembalap F1 juga kan dulu ya saya. Ya, karena ya itu yang terus terang yang mungkin saya susah menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah kejuaraan dunia. Ya. Ini adalah muka Indonesia Mas Azrul. Ini FIA World Championship sama seperti Formula One. Ya. Jadi memang kita FIA itu punya standar dari marshal, dari medical, dari semua yang ada di race control. Ya. Itu bahasanya tuh, istilah komunikasinya tuh harus menyatu gitu loh, karena ini di broadcast di 155 negara di seluruh dunia gitu loh. Ya. Jadi ya itu yang menegangkan, tapi alhamdulillah lombanya berjalan dengan aman, which is tidak ada kecelakaan yang berat lah gitu. Jadi memang kerja marshal kita juga tidak terlalu berat, tapi secara fisik marshal kita bekerjanya berat nih karena Ancol itu panas sekali Mas Azrul. Iya, ini dan minggu itu sangat menguras tenaga, karena saya tahu juga pembalap pun mengeluhkan dengan kendala fisik gitu loh, karena memang panasnya luar biasa. Ya, Nanda kan mantan pembalap, jadi pasti bisa relate banget itu sama mereka, gimana rasanya balapan di panas seperti itu. Iya, karena formula ini dari free practice, kualifikasi dan balap itu 1 hari Mas Azrul, beda sama event formula lainnya. Jadi memang sangat berat sekali itu secara fisik. Dan itu makanya ada wacana musim depan diusahakan di malam hari ya, karena cuaca. Iya, musim depan di malam hari buat exposure-nya lebih baik, karena juga kita mengejar penonton dari Eropa, karena kan kalau kita buatnya malam kan juga di Eropa masih sore atau siang tuh, jadi viewersnya lebih banyak lah begitu. Itu ya seperti Singapura ya, kenapa F1-nya malam hari ya, supaya Mas, racingnya. Ya. Bocoran bulan apa Mas? Jadi yang teman-teman yang kebetulan kan ini banyak sekali sekarang. 8 Juni. Juni ya, tahun depan ya. Nah, 8 Juni. Jadi
Jadi gini Mas, kalender Formula E ini udah sama kayak kalender Formula One. Jadi kalau kita ingat Monte Carlo di Formula One kan bulan Mei. Iya. Nah, Formula E juga begitu. Jadi itu udah fix gitu loh. Jadi tahun depan pasti 8 Juni 2024 ya. 2024. Jadi teman-teman lingkari semua, nanti kita bikin acara Mas Iwo ya. Ayo kita bareng-bareng lah. Oh, iya, Kayak dulu waktu Ewan Sentul ya dulu ya kita bareng-bareng ya. Oh, ya dulu waktu Ewan Sentul. Ewan Sentul kita bareng-bareng. Teman-teman yang ngikuti podcast kami. Jadi ini saya mau ceritain background saya dengan Nanda. Kita kenal udah lama banget waktu Nanda masih balapan, saya masih wartawan. 2001 ya. 2001. Betul. Dan waktu A1GP di Sentul dulu, Nanda sebenarnya ngundang saya, minta saya bantuin jadi komentator. Saya ingat tuh, Nda. Cuman waktu itu saya habis cedera lutut main bola, jadi habis dioperasi. Jadi saya nggak bisa nggak bisa jalan kaki waktu itu. Jadi ya saya kemarin cukup kaget juga sih, Nda, kok Anda nih, kenapa? Nanda Mikola nih. Nama kita mirip soalnya. Jadi ternyata tegangnya lebih tegang jadi ketua panitia. Komunikasi sama paling banyak 20 mekanik. Ini kita harus komunikasi koordinasi sama ribuan orang. Waduh, ini aku 1 bulan aku ini nggak kurang tidur terus. Tapi aku terima kasih, Nda. Maksudnya walaupun sudah nggak balapan, kamu tetap punya peran untuk mengembangkan balap di Indonesia lah gitu. Maksudnya memang capean begini ya. Ya, amin. Jadi berkat dukungan Mas Azrul juga, ya kan, kita kalau nggak dikasih masukan kurangnya di mana kan kita nggak tahu jadinya kan kurang di mana. Wah, kamu yang Mas Azrul ini sahabat saya yang udah kayak adik, udah kayak kakak lah istilahnya. Kalau berani mengeritik kurangnya di sini, Ninda, oke siap kita benahi. Ya, bocorin lagi, anak kita sama-sama Ayrton namanya. Oh iya betul, namanya Arsan. Tapi anakmu duluan ya yang lahir ya? Iya, anak-anakku duluan ya. Jadi ya anulah, Nda, terima kasih ini Formula E-nya. Nanti kalau ada waktu kita bikin podcast live bareng sama Nanda ya, ngomongin lebih. Kenapa? Yang paling happy adalah kemarin FAE itu begitu senang karena tahun ini jauh lebih baik secara penyelenggaraannya dari teknisnya ya, jalannya lomba, dan Formula E juga happy karena semuanya kondusif gitu. Jadi kita ke depannya insya Allah kita masih ada 10 tahun lagi nih untuk jadi tuan rumah Formula E. 10 tahun lagi, mantap. Nah, Nanda, satu lagi. Aku cuman nggak ngefans sama bentuk mobil generasi ketiga nih. Aku generasi 2 suka sih, generasi 3. Aku juga. Aku tuh komplain sama si Alberto tuh. Aku bilang, Alberto, ini mobil kok bentuknya bulky sekali gitu loh. Jadi, dia kalau tanya sama semua pembalap, nggak ada yang suka sama mobilnya. Oh. Tapi dia bilang ini, Nanda, this is not Formula One. Kalau Formula One antara nomor 1 dari start sampai akhir kita udah tahu nih siapa yang podium. Jadi mobil yang generasi Gen 3 ini semuanya itu baterai. Jadi ini mobil sama seperti 500 brake horsepower lah. Nah, downforce-nya nggak ada sama sekali, Zul. Oh. Jadi nggak ada rear wing-nya gitu loh. Jadi memang sengaja dibuat biar banyak overtaking. Gitu. Tapi memang bentuknya kalau dilihatnya lebih enak bentuknya tahun lalu ya, bentuknya lebih manis tahun lalu bentuknya. Ya, tapi aku yakin mereka pasti evaluasi juga masukan itu, dan nanti mungkin evaluasi. Ini kan hanya 2 tahun mobil ini, nanti 2025 kan mobil baru lagi dia. Dan siapa tahu musim depan mungkin ditambahi aksesori apa supaya lebih atraktif kayak gitu kan. Iya. Tapi secara tontonan menurut Nanda ini layak ya kalau misalnya buat penggemar balap di Indonesia tahun depan ini harus ditunggu ya gitu, karena ini apa ya, kalau misalnya nonton Formula E dibandingin dengan nonton Formula yang lain, apa yang tipsnya Nanda ini buat penonton ke depan nanti? Oke, tipsnya gini, kalau Formula ini antara nomor 1 sama nomor 22 itu semuanya sama. Dalam arti sama, jadi banyak seperti kayak kemarin gitu ya, Gunter yang di depan, dia nggak bisa, walaupun dia di kualifikasi dia 2 or 3 times lebih kencang daripada nomor 2, tapi dia nggak bisa nge-push di awal karena dia harus nge-save baterainya. Jadi ada strategi-strategi di baterai juga begitu. Dan banyak ini juga banyak harus bisa, misalnya dia mesti ngambil attack mode tapi dia juga bisa kesusu. Jadi banyak strategi-strategi yang lebih ke membuat menarik tontonan balapannya gitu. Mungkin kan Azul bisa lihat sendiri kan dari lap 1 sampai 38 kan nempel terus tuh. Terus kan. Cuman ya memang harus membiasakan diri ngelihat misalnya attack mode segala macam, itu kan orang nggak familiar gitu. Itu karena nggak terbiasa. Saya juga nggak terlalu paham itu kalau soal itu. Mas, boleh usul dong, Mas? Ya. Tahun depan usul dong kalau
ex atau mantan pembalap Formula One yang ada di Formula E juga mungkin lebih didekatkan kepada teman-teman karena kan irisan penontonnya ini antara Formula E dengan Formula One. Jadi biar kita bisa ketemu, foto, tanda tangan gitu, seneng kan? Dan teman-teman dari daerah kan juga bisa datang. Ya. Ada beberapa kita undang Surabaya lah ya kalau nggak podcast. Oh iya loh. Boleh. Atau kita bikin podcastnya di Jakarta juga nggak apa-apa kok, aman. Kalau aku tahu dari kemarin, aku udah bisa suruh tuh. Pokoknya aku janji nanti tahun depan. Mau saya tahun depan lah, nanti kapan kita set aja Zoom podcast Zoom sama kayak Jan Erik Van atau Stoffel Van Dorn ya kan yang mantan balap F1. Mantap. Semuanya baik-baik orang ramah. Siap, terima kasih. Kalau urusan gitu tanya Nanda aja deh beres. Oke Nanda, terima kasih banyak ya. Sukses. Sukses ya. Nanti kita cari waktu, kita ngobrol lebih umum tentang balap di Indonesia dan lain-lain ya. Nanti kalau ada waktu. Siap. Salam buat keluarga ya. Siap, terima kasih banyak. Salam juga buat Papa dan teman-teman semua. Terutama untuk Papa yang minjemin ID card saya di Shanghai. Oh iya. Terima kasih. Bisa ketemu pembalap. Iya, terima kasih. Ya. Keren ya. Ya teman-teman itu mohon maaf ini kendala teknis jadi harus Ya. pakai telepon tadi karena kita lagi syuting jadi kita nggak bisa pakai ada masalah dengan ya koneksi lah jadi pakai telepon biasa tadi tapi dapat insight bagus tadi dari Nanda Ya. bahwa tahun depan diusahakan balapan malam. Wah. Kedua juga ex pembalap Formula One bisa dekat dengan kita. Ya. Karena teman-teman yang pengen foto tanda tangan silakan bisa disiap-siap sekarang ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Moga-moga ada sesuatu yang seru dari F1 atau yang lain dan moga-moga F1 tahun ini ada kejutan. Ada kejutan. Ya. Dan buat teman-teman semua ya kalau mau support main balap ini ada. Oh, iya. Kita ada vest baru ini, vest main balap. Keren. Wah. Jadi Kalau nonton Persebaya juga boleh kok. punya Mas Dewa agak kebesaran. Oh, harus besar. Bukan kebesaran saya. Ini memang besar di atas tapi perutnya sama, Pak. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.